Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya ingin membahas tentang solusi atasi 4 kendala yang sering dialami oleh warung kelontong. Menurut pandangan saya, ada beberapa kendala yang dialami warung sembako atau warung kelontong yang masih sering terjadi. Jika itu terus dibiarkan, pastinya dapat menghambat pertumbuhan usaha warung sembako itu kalah untuk bersaing. Kira-kira apa saja kendala yang kerap terjadi dan bagaimana solusinya? Simak video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa mengantisipasinya, dan apabila itu terjadi di warung kalian, maka kalian akan dapat solusinya. Berikut 4 kendala yang sering dialami warung kelontong dan solusinya. Kendala yang pertama adalah kurangnya modal usaha. Akibatnya apa? Para pemilik warung kelontong itu tidak bisa menyediakan produk secara komplit, tidak bisa menyediakan produk secara lengkap dengan jumlah stok yang memadai. Karena untuk mencapai sebuah omset yang lebih banyak, itu tentunya kita itu butuh modal yang banyak juga. Dengan kurangnya modal, selain tidak bisa menyediakan produk yang komplit, tentu untuk memperluas bangunan toko pun itu juga akan kesusahan. Dan untuk menyediakan perlengkapan toko seperti rak, meja kasir, komputer kasir, dan sebagainya, itu juga akan kesulitan juga. Sebenarnya banyak ide-ide untuk mengembangkan toko yang ada di otak, tapi karena permasalahan modal tersebut, maka ide tersebut itu tidak bisa direalisasikan. Tapi gini teman-teman, permasalahan kurangnya modal itu sebenarnya itu permasalahan yang klasik. Para pemilik warung sembako itu biasanya tidak berani untuk mengambil resiko dengan menjual asetnya. Misalkan mereka punya tanah yang memang tanahnya itu tidak menghasilkan, tapi tetap mereka itu tidak berani menjualnya untuk membangun sebuah toko atau untuk mengembangkan sebuah toko. Kemudian juga mereka itu kesulitan dalam mencari modal pembiayaan dari bank karena persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak bisa dipenuhi. Dan ada juga pemilik warung sembako yang anti bank, maksudnya tidak mau meminjam uang di bank atau tidak mau berhubungan dengan bank lah, ada juga yang seperti itu. Solusinya untuk warung sembako UMKM itu sebenarnya itu kita bisa mengajukan kredit usaha rakyat ke bank dengan angsuran itu yang ringan dan syaratnya itu juga cukup mudah. Kemudian bagi yang tidak mau pinjam bank itu bisa mendapatkan modal dari penjualan aset yang kurang produktif yang kalian miliki tentunya, atau cari investor. Kemudian untuk mencari modal itu saya sudah punya penjelasan yang komplit. Silakan simak video saya tentang modal usaha, link ada di pojok kiri atas. Silakan dilihat, di situ komplit bagaimana cara mencari modal untuk toko sembako. Itu tadi yang pertama ya, kendala modal usaha. Kemudian kendala yang kedua adalah minimnya pengetahuan tentang cara mengembangkan usaha. Jadi kebanyakan pemilik usaha warung kelontong kecil dan menengah itu biasanya tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai cara mengembangkan usaha. Seringnya itu mereka apa adanya lah, yang penting jalan, dan pasrah terhadap proses penjualan. Tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan, tidak berpikir untuk bagaimana mencari strategi dalam mengembangkan usahanya agar lebih besar lagi dan agar omsetnya meningkat. Mereka itu ya pasrah, intinya mengalir apa adanya. Nah, kalau yang sudah berpikiran seperti itu, tentunya akan sangat sulit sekali untuk berkembang. Ya bisa berkembang, tapi akan cukup lama. Berbeda dengan mungkin orang yang mau belajar, berbeda dengan orang yang mau membaca, kemudian mau membuka video seperti sekarang ini. Jadi untuk orang-orang yang mau belajar itu pasti insya Allah akan lebih sukses ya, akan lebih cepat suksesnya, akan lebih cepat berkembang tokonya. Jadi itu tadi ya solusinya, perbanyak membaca dan selalu ikuti perkembangan strategi usaha warung kelontong terbaru. Atau bisa belajar dari YouTube saya ini, Belajar Bisnis Retail. Dan masih banyak YouTube teman-teman kita lainnya yang bisa kita tiru, yang bisa kita tonton, yang bisa kita itu mencari inspirasi di video-video tersebut. Kalian cukup mencontek tips dan trik mereka dalam membangun usaha warung kelontong. Kemudian kendala yang ketiga itu tidak berani melakukan inovasi. Nah,
dalam meningkatkan daya saing usaha warung kelontong, itu kebanyakan pemilik tokonya atau warung kelontongnya itu tidak berani melakukan sebuah inovasi seperti upgrade warung kelontong tradisional menjadi warung kelontong modern, yang pastinya warungnya itu akan menjadi sebuah warung yang bersih, rapi, terang, memakai rak gondola, memakai meja kasir, dan penjualannya menggunakan mesin kasir. Jadi sebenarnya agar warung kalian itu dilirik konsumen, kalian itu sebenarnya harus menawarkan sesuatu yang inovatif yang berbeda dengan warung sejenis lainnya yang ada di lokasi tersebut. Jika kalian kesulitan dalam melakukan inovasi tersebut, maka kuncinya adalah jangan pernah berhenti mencoba. Cobalah melakukan inovasi dengan menerapkan cara yang paling sederhana. Silakan ikuti video saya tentang merubah warung tradisional menjadi lebih modern. Link ada di pojok kiri atas. Itu warung saya dulu yang tradisional, sudah saya rubah menjadi sebuah warung yang modern. Itu inovasi yang saya lakukan. Selain upgrade atau merubah menjadi lebih modern, inovasi lainnya yang lebih mudah dilakukan itu seperti penjualan barang secara online, kemudian memberikan fasilitas pengantaran barang kepada pelanggan, kemudian menyediakan layanan PPOB. Layanan PPOB itu penjualan pulsa listrik, kemudian ada paket data, pembayaran angsuran, pembayaran macam-macam lah di situ. Itu layanan PPOB. Pembayaran listrik juga ada, pembelian token listrik juga ada. Itu juga sebuah inovasi. Atau kita tambah dengan penjualan bahan bakar seperti bensin, itu juga inovasi yang harus kita lakukan. Kemudian kendala yang keempat adalah tidak melakukan pembukuan keuangan dengan benar. Nah, ini tuh sangat penting sekali dalam melakukan pembukuan warung kelontongan dengan baik dan benar. Akan tetapi kebanyakan pemilik warung kelontong itu tidak sempat untuk melakukannya, sehingga seringkali bingung ketika mendapati stok barangnya itu habis, tapi uang usahanya itu tidak terkumpul. Itu terjadi karena tidak ada pembukuan keuangan, sehingga uang modal itu diambil untuk kebutuhan sehari-hari yang seharusnya itu beberapa persen dari pendapatan yang diambil, tapi itu melebihi apa yang seharusnya diambil. Solusinya adalah dengan membuat pembukuan toko kelontong yang simple dan praktis untuk mengatur keuangan agar warung kelontong itu bisa berjalan secara baik dan berkembang. Videonya ada di pojok kiri atas. Silahkan kalian lihat video pembukuan di pojok kiri atas. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kalian semua. Itulah tadi 4 kendala yang sering dialami warung kelontong dan solusinya. Apabila ada kendala lainnya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar untuk saya bantu menjawabnya, atau bisa langsung konsultasi ke saya lewat 085640663927. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila kalian suka, maka jangan lupa klik like, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Salam sukses luar biasa bagi kalian semua pembisnis retail dimanapun berada. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.